Oke, sudah. Jadi sejarah ekonomi Islam di sini ada tiga poin utama di dalam membahas apa itu sejarah ekonomi Islam. Yang pertama adalah latar belakang adanya ekonomi Islam. Kemarin kita sudah membahas salah satunya yakni mengenai bahwa kita ini hidup di dunia modern ya, di perekonomian modern yang dibangun dari budaya dan tokoh-tokoh pemikiran, ideologi, budaya dari peradaban Barat modern. Ya, itu mengantarkan kepada kehidupan kita ini. Ya, ada revolusi industri 1.1.0 seterusnya sampai sekarang di 5.0 ya, 5.0. Seorang akademisi terkenal di bidang marketing ada siapa itu namanya? Kotler ya. Philip Kotler itu buku yang terbarunya adalah Marketing 5.0. Six. Sekarang sudah six. Sekarang ada 6. 6.0 itu menggambarkan perkembangan dunia marketing ataupun ekonomi secara umum ya. Revolusi-revolusi yang ada. Kemarin kita membahas secara klasiknya ada Adam Smith gitu ya. Kemarin kita menyinggung ini ada The Wealth of Nation-nya Adam Smith. Begins by stating that the greatest improvement in the productive power of labor, apa itu namanya, kekuatan produktivitas dari pekerjaan itu, salah satunya adalah divisi of labor, pembagian kerja, terus apa itu namanya, eh, didukung oleh The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Max Weber. Kemarin saya udah nyinggung belum ya? Barat itu ada dua komponen besar, cukup terkenal, sering didiskusikan ya, ada ini tuh. Nah, terus ini membentuk sebuah sistem yang kemudian dikritik oleh Karl Marx, bahwa ada pajak, ada akumulasi, ada distribusi yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu, hanya menguntungkan orang yang di atas ini ya, dari uang untuk uang, jadi dunia untuk kekayaan. Adapun di sini sistem orang dia menindas orang-orang yang biarin dia menjadi miskin seterusnya, terus miskin gitu ya. Itu dari kritik Marx. Nah, ini kemarin ya 1 Mei, kebetulan presensi ini saya buat untuk kelas kemarin ya, di apa itu namanya, di Fakultas Kesehatan. Saya ketemu fisioterapi semester 6, sekarang semester 7 ya. Jadi pas pas Mei ini ya. Jadi Hari Buruh Internasional, ada 1 Mei adalah Hari Buruh. Dan refleksi dari Hari Buruh itu ya karena pengaruh dari ekonomi modern itu ya. Ekonomi modern. Kita ada di dunia itu ya, masih ya, sekarang pun masih juga. Ini ada Pak Prabowo ya. Hari Buruh di Jakarta mungkin. Ini dulu ada demo besar-besaran karena orang-orang kapital ini tidak manusiawi gitu. Jadi orang kerja tidak ada batasan seperti sekarang. Dulu ini salah satu hasilnya di 1 Mei itu adalah bahwa kerja pokoknya itu 8 jam kerja gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang nyambi kerja, kalau full kerja secara full itu maksimal 8 jam. Lebih dari itu dihitung lembur. Ya, kalau taat sesuai aturan kayak gitu. Kalau misalkan tempat kalian kerja itu lebih dari 8 jam itu menyalahi aturan undang-undang, menyalahi aturan yang sudah diperjuangkan oleh para buruh secara internasional itu, kalian bisa mengajukan banding tuh. Bos saya ini apa itu namanya, ngasih saya kerja lebih dari 8 jam. Gajinya segitu-segitu aja. Itu bisa diperkarakan. Ini hasil dari perjuangan rekan-rekan buruh, yakni menghasilkan itu ya. Jadi zaman dulu nggak ada batasan itu. Jadi dieksploitasi, ada yang 10 jam mungkin ya. Ada yang lebih dari 8 jam itu, tapi gajinya nggak banyak, nggak ada lemburan dan seterusnya. Jadi kurang manusiawi. Itu akhirnya terjadilah sebuah demo atau revolusi besar-besaran
seperti itu. Jadi kita sampai sekarang masih ya aturan-aturan itu masih dipakai ke yang full time kerja 8 jam, kalau yang part time biasanya 4 jam. Ada yang sudah kerja belum ini? Teman-teman akuntansi semester 5 ya, ini kerja gitu. Atau sudah jadi owner gitu. Ada yang sudah jadi owner, punya kantor pajak sendiri, was. Kalau kita jadi owner kita harus paham undang-undang kepegawaian, kasih kerja sama orang 8 jam, gajinya sekian. Kalau ada part time 4 jam sekian gitu ya. Nah, terus sekarang umat Islam mengalami Malaysia dan terhegemoni. Jadi uang rupiah kita di Indonesia ya. Padahal umat Islam punya dinar, dirham gitu ya. Kita kemarin sudah menyinggungnya. Oke, kita masuk kepada pembahasan kita. Masih belum nambah teman-teman mahasiswanya. Atau ada yang double-double ya mungkin ya. Ada 10 mahasiswa ya. Oke, next. Nah, ini dia. Bahwa kita masuk ke pembahasan kita sejarah eh, perekonomian atau peradaban ekonomi dari perspektif Islam. Kita memulainya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempelajari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu adalah ilmu yang kompeten yang mengumpulkan apa yang diterima dari fakta-fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara komprehensif dari sifat-sifatnya etika dan moral. Jadi ceritakan bagaimana Nabi lahir, kehidupannya beliau, bagaimana diasuh oleh kakeknya gitu ya, dan seterusnya itu. Sirah Nabawiyah. Ya, selamat datang ada yang baru datang. Ya. Oke, jadi teman-teman ada tema Sirah Nabawiyah. Jadi salah satu ilmu yang perlu untuk kita pelajari yakni perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang belum pernah membaca sirah, saya harapkan membaca ya, terketuk hatinya untuk mengenal lebih dalam lagi kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak buku-buku yang terrekomendasi adalah karyanya Syekh Mubarak Furi ya, Syekh Fiur Rahman Mubarak Furi. Terjemahannya sudah banyak. Cuman di sini kita di dalam konteks ekonomi, secara ekonomi Islam kita fokus ke masa ketika eh, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, atau Mekah ke Yathrib. Dulu namanya Yathrib, kemudian ketika Nabi melakukan hijrah ke situ, namanya menjadi Madinah. Jadi kita melihat sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad ketika beliau dari eh, Mekah ke Madinah, dilihat dari teori analisa hukum ekonomi atau teori ekonomi. Datanya itu Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, tapi di, dijelaskan menggunakan teori ekonomi. Jadi seperti itu. Maka muncul kata-kata fiskal. Di sini ada sistem ekonomi dan fiskal gitu ya. Ini kata-kata dari apa ini namanya? Ilmu ekonomi. Bukan berarti apa itu namanya? Islamic fiskal apa gini misalnya dulu di zaman Rasulullah ketika beliau melakukan kegiatannya mungkin nggak ada istilah fiskal gitu ya. Istilah fiskal adalah istilah kekinian ya. Selamat datang Bilal Fatih taruh di depan Mas Egin.
Nah, apa itu namanya? Saya sambil nyobain fitur-fitur Zoom. Lucu-lucu sekarang ya, menarik-menarik. Bisa ada kursinya gitu ya. Jadi gitu ya, sistem ekonomi fiskal. Ya, fiskal itu kata-kata modern, tapi data-datanya adalah Sirah Nabawiyah Sallallahu Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada apa itu namanya? Di dalam latar belakangnya, intinya itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam memulai peradabannya dari Madinah. Jadi bayangin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini ini saya berikan gambar petanya ya, peta dari Mekah ke Madinah. Ya, semoga kita semua nanti bisa main ke sini ya. Allahumma amin ya. Bahkan haji ataupun umroh, jadi kita tahu sejauh apa sih Madinah sampai Mekah itu ya. Kalau dari peta jauh ya, jauh sekali. Hijrah posisinya diusir, jadi tentunya membawa barang-barang yang sebisanya ya. Karena konteksnya adalah ditolak dakwah beliau di Mekah. Sebelum hijrah itu beliau mendapatkan penolakan yang luar biasa dari Mekah sekitar 10 tahun kalau tidak salah, 10 atau 13 tahun. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah, tentunya tidak membawa apa-apa atau bekalnya pun mungkin habis. Ceritanya itu ya, beliau memulai dari nol. Gitu. Setelah beliau diterima di Madinah, diterima oleh masyarakat Madinah, beliau diangkat sebagai pemimpin, diangkat sebagai pemimpin. Istilahnya diangkat sebagai presiden sekaligus pemimpin umat Islam, pemimpin agama. Ya, ini untuk di zaman modern ini masih terkotak-kotak ya, ada yang negara sendiri, ulama sendiri. Kalau dulu langsung konsep kepemimpinan Nabi, beliau pemimpinnya, beliau ulamanya, gitu ya. Presidennya, beliau ulamanya juga. Selamat datang. Nah, ini Mbak Ani, Mbak Dian, Mbak Putri. Rumah saya dari mana ini? Saya pindah sini. Oke, lanjut. Jadi, apa yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah? Yang pertama adalah membangun masjid. Ya, membangun masjid. Di dalam pembangunan masjid ini, apa itu namanya, memiliki apa itu namanya? Dia tidak sebagai tempat ibadah, tidak sebagai tidak hanya sekedar tempat ibadah. Selain menjadi tempat ibadah, masjid yang di kemudian hari dikenal sebagai Masjid Nabawi ini juga berfungsi sebagai Islamic Center. Tapi ketika apa itu namanya ada apa itu namanya itu masjid yang besar ya, masjid setibanya di kota Madinah terus pertanyaan dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mendirikan masjid. Kayak sebelumnya beliau mendirikan masjid sebelum Masjid Nabawi. Ada yang tahu nggak? Yang pernah membaca sirah-sirah? Kalau di sini nggak disebutkan ya. Masjid pertama yang dibangun. Masjid Kuba. Ya, masih terletak 4 kilometer dari Masjid Nabawi. Jadi sebelum beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Nabawi, beliau mendirikan Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ya, nanti semoga kita bisa main ke sana ya.
Selamat datang, Mbak Noviana. Bentar. Membangun Masjid Kuba. Setelah itu membangun Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi. Ya, masjid itu sebagai pusat, jadi pusat dalam mengatur berbagai urusan, berbagai urusan. Kalau kita merefleksikan di Indonesia, beliau Pak Jokowi ya, presiden kita sebelumnya menggagas IKN, Wah, membahas memindahkan ibu kota IKN. Apa yang beliau bangun? Ya. Kalau beliau itu mencontoh Rasulullah, harusnya yang dibangun di IKN itu adalah masjid, masjid sebagai pusat ibadah. Di samping masjid ada kantor kesekretariatan negara, gitu ya, kesekretariatan negara. Itu harusnya kalau kita merujuk kepada sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan membangun patung Garuda ya. Kita kan patung apa itu ya, patung Garuda yang kokoh itu ya, besar itu ya, kantor kepresidenan gitu, jadi ikonnya gitu ya. Kalau kita mencontoh Nabi, harusnya yang pertama kali dibangun adalah masjid dan itu sebagai ikon utama. Gitu. Kalau saya jadi presiden, saya seperti itu. Pemindahan ibu kota yang saya bangun adalah masjidnya dulu. Tapi sayangnya saya bukan presidennya. Dengan fungsi masjid yang sedemikian beragam tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menghindari pengeluaran yang terlalu besar untuk pembangunan infrastruktur bagi negara Madinah yang baru terbentuk. Ini pembahasan mengenai penggunaan anggaran. Ya. Jadi terkadang memang seperti itu ya. Putusan dalam pembangunan, membangun apa dulu itu menjadi penting. Membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah merehabilitasi kaum muslimin. Merehabilitasi kaum muslimin itu adalah mempersaudarakan, mempersaudarakan umat yang ikut beliau dari Mekah dan ketemu saudara baru di Madinah. Ada yang tahu namanya kaum apa namanya? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rehabilitasi kaum Muhajirin dan Ansor. Kurang. Kaum Muhajirin dan Ansor. Dan Ansor. Muhajirin adalah rekan-rekan Nabi Muhammad yang mengikuti beliau untuk pindah ke Madinah. Dipersaudarakan. Jadi kalau di dalam ilmu manajemen dia people oriented dulu ya. Jadi timnya itu diperkuat dulu. Di sini teman-teman yang punya organisasi ya, manajemen SDM-nya harus bagus dulu. Direhabilitasi di sini maksudnya dipersaudarakan. Kaum Muhajirin itu dari Mekah nggak punya apa-apa itu. Habis hijrah sedemikian jauh, perbekalan habis sampai Madinah. Masya Allah ini sama Rasulullah dipersaudarakan. Sampai ada yang memberikan kebunnya, memberikan rumahnya. Ayo di sini, saudara dengan saya ada rumah, silakan tidur di sini. Saya ada kebun, mari kita garap bareng gitu. Luar biasa. Kekuatan pemimpin yang perlu untuk kita renungi ya. Kalau kita mendapatkan amanah, mungkin mbak-mbaknya mungkin kalau punya kapabilitas menjadi pemimpin dalam Islam boleh ya, tapi ada beberapa syarat itu. Kepemimpinan dalam Islam perempuan. Laki-laki di sini Mas Egi aja ya, Mas Egi. Mungkin apa itu namanya punya organisasi, mbak-mbaknya jadi ketua organisasi, nah, itu apa itu namanya kekuatan mempersatukan semua anggota itu pengaruhnya sangat besar sekali.
pengaruhnya sangat besar sekali. Kemudian baru setelah itu beliau membuat konstitusi negara. Sebenarnya di dalam buku ini saya cermati itu yang dimaksud membuat konstitusi negara itu apa ya? Sebenarnya beliau hanya menerapkan apa yang diperintahkan oleh beliau sebagai nabi dan rasul. Jadi beliau menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Itu aja dia menerapkan itu dan meletakkan dasar-dasar ke sistem keuangan negara. Ini maksudnya merujuk kepada nilai-nilai ya, lebih ke nilai-nilainya ke meletakkan dasar-dasar, kemudian buat konstitusi negara, menyusun konstitusi negara yang menyatakan tentang kedaulatan Madinah sebagai sebuah negara. Oh, ya, ini ya nilai-nilainya dimeletakkan dasar sistem dan membuat konstitusi negara maksudnya dia mendeklarasikan diri bahwa beliau adalah pemimpin kota Madinah ya. Kemudian nanti menjadi sebuah eh, negara besar ya, negara umat Islam pertama. Dia menegaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim, serta sistem pertahanan dan keamanan negara. Di bahasanya seperti itu. Dia apa itu namanya? eh, Mengurusi kaum muslimin dan non-muslim, ada perjanjian-perjanjian dengan kaum-kaum apa itu namanya non-muslim di sana ada orang-orang munafik juga, suku Yahudi juga ada. Nah, di situ nanti ya ke depan nanti kan ada pembagian jizyah namanya, ada seperti pajak gitu ya, jizyah pajak non muslim yang tinggal di wilayah muslim membayar gitu ya, yang tidak melawan, terus dijaga kedamaiannya atau keamanannya itu ada. Depan nanti akan kita bahas kok sistem pertahanan dan keamanan negara karena ketika itu masih apa itu namanya dalam kondisi yang belum stabil ya dakwah dan ada penolakan secara fisik, maka kaum muslimin ketika itu lebih banyak bertahan hidup, bertahan ya, ditolak dulu ya di, 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 di Mekah luar biasa Rasulullah ditolak. Nanti ada apa itu ada perang Badar dan sebagainya di situ nanti ada kisah-kisah berbagai peperangan dalam yang dilakukan oleh Rasulullah dan seterusnya. Dalam kerangka ini Rasulullah melarang setiap individu memotong rumput, menebang pohon atau membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan ataupun peperangan di sekitar kota Madinah. Jadi umat Islam ketika memasuki sebuah tempat itu tidak menghancurkan, tidak menghancurkan. Jadi, oke. Ya selamat datang Mbak Putri. Mbak Putri baru masuk tadi ya. Sudah sini Mbak Putri duduk mana ya ini? Sudah penuh ya? Wanda, Mbak Wanda sama Putri. Nggak bisa, tempat duduknya full ya. Ya, bisa di bawah sini. Sah ya. Oke, itu itu tentang membuat konstitusi negara. Jadi umat Islam ketika memasuki sebuah kawasan, dia tidak membabi buta seperti kaum-kaum yang lain. Zaman dulu itu apa itu ketika mereka membuka sebuah tempat atau memenangkan sebuah perangan itu nggak nggak punya adab, tumbuh-tumbuhan dirusak gitu ya. Lalu dalam Islam nggak, Rasulullah memberikan arahan untuk tidak boleh menebang pohon atau membawa senjata untuk tujuan kekerasan atau peperangan di sekitar kota Madinah. Nggak boleh. Kemudian meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara berkaitan dengan nilai-nilai.
yang dibawa oleh ajaran Islam itu sendiri, seperti persaudaraan, tadi merehabilitasi kaum Muhajirin dan Ansor, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Nilai-nilai yang dibawa Islam itu sendiri. Dasar-dasar sistem keuangan negara Islam ini secara lebih mendalam akan dibahas pada bagian selanjutnya. Ada sistem ekonomi, keuangan dan pajak, dan Baitul Mal. Sumber-sumber pendapatan, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Dengarkan semuanya. Ini ya, ini potret-potret rumah Nabi Muhammad SAW. Oh, ini Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi zaman dulu. Rumahnya di samping masjid Rasulullah. Hmm. Tadi membangun masjid, merehabilitasi kaum muslimin, membuat konstitusi negara itu. Sistem ekonomi, paradigma ekonomi Islam, keuangan dan pajak. Kita bahas selanjutnya ya, ini pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, alhamdulillah ya, kayaknya komplit ini 17 anak sudah masuk. Ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semuanya? Belum, Pak. Belum ada. Lagi apa ini? Lagi pada nyore semua atau fokus kuliah ini? Lagi fokus kuliah. Insya Allah, alhamdulillah. Presensinya disiapkan bisa ya? Apa ini latihan? Wah, langsung.